melihat apa pencapaian yang telah dihasilkan, dan ternyata banyak hal yang dicapai yang sangat luar biasa yang mungkin tidak terlalu diberitakan oleh media, sehingga banyak yang tidak tahu. Tadi saya bilang kepada kawan-kawan supaya diberitakan, supaya masyarakat tahu bahwa beliau ini telah bekerja sangat maksimal bagi Jakarta, bagi kemajuan Jakarta, dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kota megapolitan terbesar di sisi selatan dunia, dan sebagai kota global maka kebutuhan dasar harus tertangani dengan baik, sehingga kota ini bisa menjadi tempat kegiatan perekonomian yang efisien, efektif. Salah satunya itu adalah ketakutan dari Hasto gitu ya, yang melihat elektabilitas Pak Anies selalu naik, dan di setiap acara kalau kita lihat kemarin ketika grand launching Jakarta International Stadium, kita lihat itu betapa gegap gempitanya Jackmania Anies Presiden itu tidak dikomando, dan mereka merasakan sendiri gitu. Ini loh prestasi Pak Anies. Tapi kalau ada partai yang akhirnya tidak mau mengusung Mas Anies, itu partai udah nggak baik. Pak Anies itu insya Allah ya 99,99% Pak Anies sudah mengantongi ambang batas melebihi tiket itu adalah 22,2%. Itu minimal, minimal. Belum ditambah Demokrat kalau saya lihat. Apalagi PAN bergabung. Ya. Coba deh lihat track recordnya, benar nggak Ibu Puan tidak bisa memimpin? Atau banyak yang suka dengan Mas Ganjar kemudian bilang Mas Ganjar bisa memimpin. Coba lihat track recordnya betul-betul. Ya, apakah misalnya Mas Ganjar lebih baik daripada Bu Puan? Belum tentu. Pak Anies sudah dapat tiket, terus elektabilitasnya naik. Sementara elektabilitas yang akan diusung oleh PDIP yaitu Mbak Puan Maharani itu nggak beranjak. Gitu, jauh sekali ya, jomplang sekali antara 1, sekian betul. Kalau kata teman saya, dalam bahasa tanda kutip ya, nasakom, nasib 1 koma. Padahal dia gubernur loh. Gubernur itu harusnya minta izinnya kalau keluar Jawa Tengah kepada Mendagri atau kepada Presiden. Jadi itu atasannya sebagai kepala daerah. Tapi ini dia jadi tahanan kota. Nah, terzolimi ini membuat memang simpati kepada Mas Ganjar tinggi. Tapi harus diingat, orang yang terzolimi nggak bisa serta-merta kemudian jadi pemimpin. Saya yakin P3 itu besar kemungkinan dia tidak akan meninggal Pak Anies, karena grassroots-nya P3 itu mendukung Pak Anies. Itu saya yakin betul. Maka ini akan jadi ancaman. Sementara PDIP sendiri ada 2 calon, satu Puan Maharani, yang kedua Ganjar Pranowo. Yang Ganjar Pranowo ini ada kemungkinan akan terganjal di PDIP. Jadi kan PDIP kokoh mencalonkan Mbak Puan Maharani, dan kita lihat seperti itu. Ya, harusnya dia bisa punya obat penangkal, ya, supaya tidak menjadi tahanan kota, supaya tidak menjadi tahanan provinsi misalnya. Ini dalam tanda kutip ya, karena nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi kalau dia menyerah menjadi tahanan kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani diisukan akan dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang. Demi pasangan Anies Puan, di Pilpres 2024, seorang aktivis 98 Faisal Assegaf mengatakan bahwa akan pertemuan besar antara Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, dan Surya Paloh dalam waktu dekat ini. Pertemuan Faisal Assegaf mantan Wapres Yusuf Kala akan menjadi penggagas pertemuan SBY, Megawati, dan Surya Paloh nanti. Pertemuan Surya Paloh, SBY, Megawati plus PKS diisukan bakal digagas oleh JK. Tweet Faisal Assegaf lewat akun Twitter pribadinya @FaisalAssegaf pada Selasa 23 Agustus 2022. Pengamat politik itu lanjut mengungkapkan bahwa pasangan Anies Puan bisa menyatukan aspirasi rakyat untuk mengakhiri politik kotak-kotak yang terjadi selama era Presiden RI Joko Widodo. Sepertinya mereka mulai menyadari pentingnya menyatukan aspirasi rakyat guna mengakhiri politik kotak-kotak yang terjadi selama rezim Jokowi. Sikap yang bijaksana dan tentu mendapat apresiasi dan solusi terbaik, ujar Faisal Assegaf dikutip pada Rabu 24 Agustus 2022. Pasca pertemuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat beberapa waktu lalu, Faisal Assegaf mengungkapkan bahwa pasangan Anies Puan semakin mencuat. Namun ia mengatakan bahwa Surya Paloh kini berada dalam dilema untuk menentukan pasangan yang tepat disandingkan dengan Anies. Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Surya Paloh, Partai Nasdem Surya Paloh selama hampir 2,5 jam itu tidak menyinggung soal keputusan Rakernas Partai Nasdem yang mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai salah satu dari 3 bakal capres. Pertemuan ini berlangsung digelar di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022.
Puan Maharani ogah menanggapi saat ditanya responnya atas keputusan Nasdem yang mengusulkan nama Ganjar sebagai bakal capres. Kalau itu tanya ke Pak Surya, bukan kepada saya, bukan kepada PDIP. Ujar Puan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 23 Agustus 2022. Surya Paloh lantas tertawa mendengar pernyataan Puan. Di samping Puan, ia menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok bakal calon presiden yang akan diusung. Kendati Rakernas Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Surya menyebut nama capres usungan Nasdem masih bisa berubah dan tak tertutup peluang mengusung calon di luar 3 nama itu. Nama Puan pun masuk radar Rakernas. Ia menempatkan Mas Ganjar sebagai salah satu dari 3 nama bakal calon itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Mbak Puan ini punya cek, rupanya ponakan juga dia. Jadi mari kita lihat perkembangan ke depan. Udah ketemu begini masa enggak masuk dalam radar? Ujar Surya. Pernyataan Surya Paloh disambut tawa sumringah Puan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga menyatakan pertemuan antara Puan dan Surya Paloh tidak pernah menyebut nama Ganjar dan belum sampai membahas rencana koalisi apalagi capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Masak berdiskusi satu kali langsung bicara Pilpres. Kami juga belum tahu kebijakan PDIP karena menunggu arahan Ketua Umumnya, ujar dia. Nasdem, kata Ali, juga masih memantau sosok yang akan diusung PDIP sebagai capres. Kami dalam Rakernas kemarin kan sudah mencalonkan salah satu kader PDIP, Ganjar. Bisa jadi ada kerjaan di situ, bisa juga hal lain, misalnya Anies dengan Puan, Puan dengan Anies, atau bisa jadi dengan yang lain-lain. Tapi di pertemuan tadi itu belum terjadi diskusi hal-hal yang teknis seperti itu, ujar Ali. Ali mengakui Surya awalnya memang sempat berpikir untuk menyandingkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024 guna mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Usul itu pun pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kan kami pernah mengusulkan paket Ganjar Anies kepada Presiden, tapi kan Pak Jokowi sadar betul bahwa calon yang mengusung itu partai politik. Dalam berbuat agar bahagia rakyat. Kita butuh pemimpin yang jujur, bukanlah pendusta, melaksanakan janji-janjinya tanpa rasa lelah. Bukan koruptor, bukan komprador, bukan boneka didikte pengusaha, bukan penjilat, bukan penjahat, korbankan rakyat demi kelompoknya. Anies Baswedan senyum menawan. Anies Baswedan cucunya pahlawan. Anies Baswedan cermin keikhlasan. Anies Baswedan